Indonesia merasa Apple nggak adil. Investasi Apple di Vietnam mencapai ratusan triliun, sementara di Indonesia jauh lebih kecil. Akibatnya iPhone 16 dilarang masuk Indonesia. Apple kemudian berjanji menambah lagi investasinya senilai 100 juta US dollar. Berharap dengan itu pemerintah Indonesia jadi melunak. Nyatanya, pemerintah nggak bergeming. Akhir-akhir ini Apple menawarkan kembali investasi baru senilai 1 miliar US dollar, setara 15 triliun rupiah. Kalau ini terwujud, apakah artinya pemerintah menang? Kasus ini menarik ya, karena alasan pemerintah untuk mendesak Apple adalah rasa keadilan. Sementara itu kita kan tahu ya, kalau investasi bisnis itu adalah tentang siapa yang bisa menghasilkan return paling besar. Nggak ada hubungannya dengan keadilan. Apa sih logika di balik perseteruan ini? Bagaimana ini akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Agar iPhone 16 bisa masuk ke Indonesia, Apple perlu memenuhi syarat TKDN 40%. Ada 3 skema investasi yang bisa dipilih Apple, yaitu membangun pabrik manufaktur, menciptakan aplikasi berbasis lokal, atau berinovasi. Sejauh ini, Apple sudah memilih skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy. Juga berkomitmen menanam investasi sejumlah 1,71 triliun rupiah. Investasi yang dijanjikan itu sayangnya baru terrealisasi 1,48 triliun rupiah, masih kurang sekitar 230 miliar. Padahal pemerintah tegas bahwa aturan TKDN tidak bisa ditawar oleh siapapun, termasuk oleh perusahaan besar seperti Apple. Jadi sepanjang kekurangan investasi tersebut belum dipenuhi, Apple tidak akan mendapatkan sertifikat TKDN. Konsekuensinya, penjualan iPhone 16 tetap diblokir. Apple kemudian menawarkan untuk menambah investasinya lagi senilai 100 juta US dollar atau 1,88 triliun rupiah. Investasi tersebut mencakup pembangunan pusat pengembangan, produksi komponen aksesori gadget seperti AirPods Max, serta kelanjutan program pendidikan teknologi unggulan Apple Academy. Sayangnya, pemerintah menilai tawaran tersebut belum cukup. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, jumlah itu belum memenuhi 4 aspek berkeadilan berdasarkan hasil asesmen teknokratis pemerintah. Keempat aspek itu adalah perbandingan investasi Apple di negara lain, kontribusi Apple terhadap nilai tambah dan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta perbandingan dengan investasi jenama teknologi lain di Indonesia. Agus menyebut, keuntungan besar Apple dari pasar Indonesia harusnya diimbangi investasi yang lebih signifikan. Apple Academy belum cukup seimbang dengan investasi Apple di negara tetangga. Pemerintah berharap investasi Apple bisa berdampak lebih besar, seperti membangun industri manufaktur lokal yang bisa masuk dalam rantai pasok global dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Sampai saat ini pembahasan masih berlangsung. Pemerintah berencana mengundang Apple untuk diskusi lebih lanjut mengenai proposal investasi baru yang akan mencakup komitmen hingga 2026. Memang sih dibandingkan Vietnam, Indonesia jauh ketinggalan. Apple sudah ada di sana lebih dari 1 dekade. Mereka nggak sekedar mendirikan pabrik, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung rantai pasok globalnya. Mereka telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja melalui 26 pemasok yang mengoperasikan 28 pabrik. Bahkan pada 2019, Apple menambah investasinya menjadi 400 triliun dong atau sekitar 256,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan Vietnam adalah prioritas dan Apple menjadikannya sebagai salah satu pusat utama produksinya di Asia Tenggara. Sementara Indonesia belum jadi prioritas utama dalam rantai pasok global Apple. Dalam daftar 200 besar pemasok Apple tahun 2022, hanya ada 2 pemasok asal Indonesia, yaitu Panasonic Jawa Barat dan Yageo di Kepulauan Riau. Sedangkan di Tiongkok ada 151 pabrik, di Taiwan 41, di Vietnam 25, dan di India 14 pabrik. Jadi jelas ya, kehadiran Apple di Indonesia memang masih sangat-sangat minim. Tampaknya Indonesia hanya dijadikan pasar konsumsi, bukan basis produksi. Pada 2023, dari sekitar 50 juta ponsel yang diproduksi di Indonesia, hanya 2,8 juta yang diimpor. Dari jumlah impor tersebut, 85%-nya adalah produk Apple yang bernilai 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah. Angka itu menunjukkan bahwa Indonesia memberikan keuntungan besar bagi Apple. Namun investasi yang mereka tawarkan hanya 100 juta US dollar atau setara 1,58 triliun rupiah. Investasi sebesar itu dinilai kurang berdampak. Belum berdampak besar pada industri lokal dan menciptakan lapangan kerja yang besar. Bagi Apple, sebenarnya keputusan investasi sangat dipengaruhi faktor efisiensi biaya dan daya saing. Oleh karenanya mereka memprioritaskan negara yang menawarkan kemudahan berbisnis dan kepastian hukum, juga kesiapan SDM yang terampil, serta produktivitas kerja yang tinggi. Semua faktor itu diperlukan supaya proses produksi berjalan lancar, biaya tetap terkendali, dan kualitas produk terjaga.
Menurut Lydia Rudy, Managing Director AmCham Indonesia, aturan TKDN di Indonesia itu terlalu berat, terutama karena komponen dengan kualitas yang dibutuhkan sulit dicari di dalam negeri. Hal ini membuat perusahaan global kurang nyaman masuk ke Indonesia. Nah, juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry membantah. Menurutnya, TKDN bukan penghambat utama investasi. Dia juga menegaskan bahwa impor bahan baku tetap diperbolehkan selama belum bisa diproduksi secara lokal. Jadi bagi Febri, ini hanya soal kemauan si perusahaan untuk memanfaatkan peluang di Indonesia. Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga mengkritik TKDN. Dia menilai penerapan TKDN sering hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi pengembangan industri lokal. TKDN hanya menjadi kotak checklist. Artinya investor hanya memenuhi syarat administratif. Mereka tidak benar-benar mendukung ekosistem industri dalam negeri. Contohnya beberapa industri seperti elektronik dan otomotif, mereka sudah mengantungi sertifikat TKDN yang tinggi. Caranya, mereka mengandalkan impor produk jadi, lalu mengemas ulang di Indonesia. Nah, Wijayanto mengatakan, lebih baik menetapkan TKDN yang rendah, tapi isinya benar-benar produk nasional, daripada menetapkan TKDN tinggi yang ternyata hanya formalitas dengan komponen impor. Kebijakan TKDN yang utuh dan profesional harus memastikan bahwa investasi asing benar-benar menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri lokal. Rupanya pemerintah memahami situasi ini. Permen Perin nomor 29 tahun 2017 sedang ditinjau ulang. Mereka sedang mempersiapkan revisi aturan TKDN untuk produk handphone, komputer genggam, dan juga tablet, disingkat HKT. Febri Henry mengatakan, aturan ini mencakup 3 skema investasi utama, yaitu skema manufaktur, aplikasi, dan juga inovasi. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan regulasi yang relevan dan mendukung perkembangan industri HKT. Terlepas dari itu, kecil kemungkinan Apple mengabaikan pasar Indonesia, sebab Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Apple di Asia Tenggara. Pada tahun lalu, Apple telah menjual 2,61 juta unit iPhone di Indonesia. Gak heran kalau akhirnya Apple menaikkan tawaran investasi baru mereka menjadi 1 miliar US dollar untuk tahap pertama. Ini memperlihatkan keseriusan mereka mendorong supaya produknya termasuk iPhone 16 bisa beredar di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan bahwa proposal yang diajukan Apple sekarang dalam proses finalisasi. Pada rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI awal Desember kemarin, Rosan mengatakan, mudah-mudahan dalam waktu sepekan kami sudah mendapatkan pernyataan tertulis dari Apple terkait komitmen investasi ini. Sementara itu, menurut Agus Gumiwang, Apple berencana mendirikan fasilitas produksi sesuai skema pertama yang berfokus pada hardware. Saat ini Apple masih berada di tahap awal pembicaraan dan menggunakan skema ketiga yang berorientasi pada inovasi. Namun pemerintah tentu saja terus mendorong percepatan transisi ke skema yang pertama. Larangan menjual iPhone 16 terlihat sebagai solusi cepat untuk menarik investasi Apple yang lebih besar. Namun seyogyanya langkah itu dikaji lebih dalam, sebab larangan itu berdampak ganda pada iklim investasi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah mendorong investasi lokal dan mengembangkan industri dalam negeri. Namun di sisi lain, pendekatan yang berbau proteksionis ini bisa membuat para investor global jadi khawatir. Beberapa pihak berpendapat kebijakan semacam ini dapat menciptakan sentimen negatif bagi investor asing. Oleh karena itu, ada baiknya kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun fondasi yang lebih kuat, supaya Indonesia bisa menjadi destinasi investasi yang menarik. Tentu bukan hanya untuk Apple, melainkan juga bagi perusahaan-perusahaan global lainnya. Salah satu tantangan yang harus diatasi adalah isu rantai pasok. Di antaranya seperti tuduhan penggunaan timah ilegal dari Bangka yang mencuat sejak 2013. Masalah ini perlu segera diselidiki untuk memastikan kebenarannya, karena akan mengganggu daya tarik investasi asing ke Indonesia. Kalau nggak terbukti, ya kita perlu proaktif membantah tuduhan tersebut dengan data yang jelas. Namun kalau memang ada pelanggaran, ya kenakanlah sanksi yang tegas. Kita tunjukkan komitmen tentang tata kelola yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, industri manufaktur Indonesia juga perlu bertransformasi supaya bisa lebih kompetitif. Ekspor kita saat ini masih didominasi bahan mentah seperti tambang dan juga minyak kelapa sawit. Produk-produk bernilai tambah tinggi seperti chip dan microchip belum jadi prioritas. Padahal Vietnam dan Malaysia sudah sukses menarik perusahaan global dengan mengembangkan industri teknologi mereka. Pendekatan seperti itu perlu dipelajari Indonesia dengan memberikan insentif bagi investasi teknologi, juga mendukung inovasi lokal, dan membangun rantai pasok yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple. Berikutnya, pemerintah harus memperkuat regulasi yang jelas, meningkatkan efisiensi hukum, dan menekan korupsi untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil.
produktivitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang berorientasi pada keterampilan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia bisa jadi mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan global dan bisa menarik investasi secara lebih elegan dan berkelanjutan tanpa harus memaksa. Kita menyadari bahwa besarnya pasar bukan satu-satunya kekuatan negara untuk menarik investasi. Masih diperlukan nilai tambah lain yang bisa ditawarkan. Nah, dalam hal ini pemerintah sepertinya harus berbenah untuk bisa memberikan kepastian hukum, infrastruktur yang mendukung, dan juga lingkungan bisnis yang menarik. Semua ini adalah langkah nyata untuk menciptakan daya tawar yang lebih solid. Kita juga perlu menghindari sikap memelas investasi. Regulasi seperti TKDN perlu diterapkan dengan bijak. Jangan sampai aturan itu malahan menjadi hambatan administratif, bukan menjadi alat untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Kini adalah momentum bagi pemerintah untuk membangun ekosistem industri yang kokoh. Jadi kita perlu tunjukkan bahwa kita punya tenaga kerja yang terampil, ekosistem industri, dan juga regulasi yang mendukung investasi jangka panjang. Indonesia bukan hanya sekedar pasar yang besar. Kita semua berharap agar Apple mau menambah investasinya, supaya tercipta banyak lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Ketika kita melihat pemerintah seperti memaksa Apple berinvestasi besar di Indonesia, kita juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk memaksa pemerintah berbenah, membangun kepastian hukum, menciptakan ekosistem industri, dan meningkatkan produktivitas. Kalau sudah begitu, maka dengan sendirinya Apple dan perusahaan global lain akan melihat Indonesia bukan sekedar pasar, tapi sebagai mitra pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Semoga Allah memudahkan jalan kita semua.